Nah, itu tadi penjelasan tentang sholat sunnah munfarid atau sholat sunnah sendirian. Sekarang kita lanjut macam-macam sholat sunnah berjamaah. Yang pertama itu ada sholat sunnah id atau sholat sunnah idain, yaitu sholat idul fitri dan sholat idul adha. Kemudian sholat khusuf, sholat gerhana bulan, dan sholat kusuf, sholat gerhana matahari. Dan yang ketiga sholat sunnah istisqa atau memohon untuk diturunkan hujan. Dan yang keempat adalah sholat sunnah taraweh dan sholat sunnah witir. Saya jelaskan yang pertama, sholat id. Ada sholat idul fitri dan sholat idul adha. Sholat idul fitri merupakan perayaan atas kemenangan umat Islam setelah berpuasa 1 bulan. Setelah kita puasa bulan Ramadan, itu 1 Syawal kita sholat idul fitri, hari raya idul fitri. Kemudian sebelum melaksanakan sholat idul fitri, setiap muslim wajib membayar zakat fitrah. Kemudian sholat idul fitri dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal. Selanjutnya sholat idul adha merupakan perayaan untuk menyembelih hewan kurban atau biasa disebut dengan idul kurban. Ya, itu dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Sholat idul fitri dan sholat idul adha sama-sama dikerjakan hanya 2 rakaat saja. Setelah selesai sholat idul fitri dan idul adha, hendaknya kita mendengarkan khutbah terlebih dahulu, jangan langsung pulang. Nah, anjuran untuk tema khutbah yang diceramahkan oleh khotib itu temanya tentang sedekah, zakat, puasa, atau menyantuni fakir miskin. Kemudian tema yang dianjurkan untuk khutbah Idul Adha itu tentang syariat ibadah kurban dan hikmah ibadah haji. Selanjutnya Idul Fitri dan Idul Adha dikerjakan pada pagi hari di tempat yang luas atau biasanya di tempat lapangan. Kemudian tata cara sholat id, usolli sunnatal idul fitri rakaataini lillahi ta'ala. Saya berniat melaksanakan sholat sunnah idul fitri 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Itu sholat id. Untuk sholat idul adha, usolli sunnatal idul adha rakaataini lillahi ta'ala. Saya berniat melaksanakan sholat idul adha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, ini yang membedakan sholat id itu. Rakaat pertama itu takbir, habis takbiratul ihram kita takbir sebanyak 7 kali. Takbir 7 kali di rakaat pertama, dan di rakaat kedua setelah bangkit dari rakaat pertama itu kita menggerakkan tangan atau takbir itu sebanyak 5 kali. Nah, di sela-sela takbir kita dianjurkan untuk membaca tasbih, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian yang kedua adalah sholat khusuf gerhana bulan dan sholat kusuf gerhana matahari. Nah, sholat khusuf merupakan sholat yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana bulan. Sedangkan sholat kusuf merupakan sholat yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari. Kalau gerhana bulan hu pakai kho, kalau gerhana matahari pakai kaf. Nah, sholat khusuf dan sholat kusuf dikerjakan sebanyak 2 rakaat dengan 4 rukuk. Nah, jadi setiap rakaat itu ada 2 kali rukuk. Setelah selesai sholat dilanjutkan dengan khutbah seperti sholat id. Tapi kalau sholat id dengan takbir, kalau sholat khusuf nggak pakai takbir. Nah, tata caranya seperti biasa, niat dulu usolli sunnatal khusufil qamari rakaataini lillahi ta'ala. Ini untuk sholat gerhana bulan. Sedangkan sholat gerhana matahari usolli sunnatal khusufis syamsi rakaataini lillahi ta'ala, gerhana matahari. Kemudian seperti biasa takbiratul ihram, membaca doa iftitah, al-fatihah, membaca Al-Quran, sholat pendek, tapi yang agak panjang malahan untuk di sholat gerhana ini. Nah, kemudian rukuk itu lamanya kira-kira hampir menyamai ketika kita berdiri. Nah, ini bangkit dari rukuk bukan membaca i'tidal, tapi kita mengulang lagi Al-Fatihah dan membaca ayat-ayat Al-Quran itu untuk melaksanakan 2 kali rukuk tadi. Jadi habis rukuk bukan i'tidal,
tapi malah baca Al-Fatihah lagi gitu. Habis sudah rukuk 2 kali, kita berdiri seperti i'tidal, kemudian sujud itu seperti biasanya. Di rakaat kedua itu juga sama seperti rakaat pertama. Habis rukuk itu bukan i'tidal dulu, tapi membaca Al-Fatihah dan surat-surat Al-Quran. Nah, kalau sudah 2 kali rukuk, baru kita lanjut i'tidal, sujud di antara 2 sujud itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah sholat sunnah istisqa atau doa memohon hujan. Nah, sholat istisqa merupakan sholat sunnah dilaksanakan dengan tujuan meminta sama Allah supaya Allah itu menurunkan hujan, karena kondisi sedang kering, sedang kemarau panjang, sungai dan sumber air tidak ada, sehingga banyak tumbuhan yang kering dan mati, dan manusia juga kekurangan air. Nah, Nabi yang pernah memohon pertolongan untuk menurunkan hujan yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Tata caranya yaitu seperti biasa, niat dulu usolli sunnatal istisqa'i ra'ataini lillahi ta'ala. Saya berniat melaksanakan sholat sunnah istisqa 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Bacaan dan gerakan sholat selanjutnya sama seperti bacaan dan gerakan sholat pada umumnya. Nah, bacaan dalam sholat hendaknya disuarakan dengan keras. Rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah kita membaca surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian rakaat kedua kita membaca surat Al-Ghasyiyah, Hal ataka hadisul ghasyiyah itu. Nah, setelah selesai, imam berkhutbah menganjurkan masyarakat supaya bertobat dan memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu sholat sunnah tarawih dan sholat sunnah witir. Sholat tarawih merupakan sholat sunnah yang dikerjakan umat Islam pada bulan Ramadan. Nah, sholat tarawih ini sholat yang istimewa karena hanya dikerjakan pada saat bulan Ramadan saja. Di luar bulan Ramadan tidak ada sholat tarawih. Kemudian dikerjakan setelah sholat isya. Jumlah rakaatnya itu beda-beda. Ada yang 8 rakaat plus 3 witir, ada yang 20 rakaat plus 3 witir. Silahkan mau pakai yang 8 atau yang 12. Sholat witir merupakan sholat yang bilangan rakaatnya ganjil 1, 3, 5, 7. Nah, sholat tarawih bisa dikerjakan dengan 2 cara, yaitu 2 rakaat salam atau 4 rakaat salam. Kalau seumpama 8 rakaat kita kerjakan, bisa 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, atau dengan 4 rakaat, 4 rakaat itu boleh. Kemudian sholat witir 3 rakaat itu bisa dikerjakan dengan cara 3 rakaat langsung salam boleh, atau 2 rakaat salam plus 1 rakaat salam. Tata cara sholat witir yaitu seperti biasa, niat dulu usolli sunnatat tarwihi ra'ataini lillahi ta'ala, itu untuk sholat tarawih. Kemudian sholat witir niatnya usolli sunnatal witri salasa raka'atin lillahi ta'ala, karena 3 rakaat. Ini contohnya yang 3 rakaat. Bacaan dan gerakan sholat selanjutnya itu sama seperti bacaan dan gerakan sholat pada umumnya. Nah, kita sudah sampai pada hikmah melaksanakan sholat sunnah. Apa saja hikmah yang bisa kita petik dengan kita sering menjalankan sholat-sholat sunnah, entah itu munfarid ataupun sholat sunnah berjamaah. Yang pertama itu sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dapat menyempurnakan amal ibadah sholat fardu kita. Nah, karena sholat sunnah itu menyempurnakan sholat fardu. Nah, yang ketiga, mendatangkan keberkahan dalam hidup. Yang keempat, hati menjadi terasa nyaman dan tentram. Kemudian melatih kedisiplinan dalam keseharian. Kemudian Allah akan menghapus dosa dan meningkatkan derajat kita. Kemudian menumbuhkan perilaku gotong royong dan sikap peduli terhadap sesama. Dan yang terakhir adalah membiasakan diri berdoa hanya kepada Allah semata, tidak kepada yang lain. Itu penjelasan saya tentang tata cara sholat sunnah munfarid dan sholat berjamaah. Semoga bermanfaat. Apabila banyak salah kata, saya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.